Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ramadhani dengan NIM 2111-10-268. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas D2. Pada kesempatan kali ini, saya berasal dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang membangun identitas nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Jadi, identitas nasional itu berasal dari dua kata. Yang pertama, identitas, dan yang kedua, nasional. Identitas memiliki makna, ciri-ciri, sifat khas, atau jati diri seseorang atau sesuatu yang membedakan dia dengan yang lainnya. Sedangkan nasional berarti kebangsaan. Sedangkan kebangsaan sendiri berasal dari kata bangsa yang memiliki arti suatu kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kesamaan, baik kesamaan secara fisik, agama, budaya, latar belakang, atau cita-cita tertentu. Kemudian dari himpunan kelompok-kelompok besar tersebut membentuk sebuah organisasi-organisasi yang lebih besar yang kemudian diberikan atribut nasional. Contohnya, organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang didirikan oleh himpunan kelompok-kelompok yang berada di Jawa itu berfokus untuk menciptakan kemajuan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia pada masa penjajahan. Dari dua pengertian di atas, yaitu pengertian identitas dan pengertian nasional, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa-bangsa yang lain. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan adanya identitas nasional. Misalnya, faktor geografis, faktor sosial, faktor ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik identitas nasional. Tapi sebelum bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pengertian karakteristik identitas nasional. Jadi, karakteristik identitas nasional adalah ciri khas identitas suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu. Secara umum, ada 3 karakteristik identitas nasional di Indonesia. Yang pertama, kesatuan Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang unik karena memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ribuan pulau tersebut membentuk kesatuan menjadi kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah persamaan nasib. Jauh sebelum Indonesia merdeka, seluruh masyarakat Indonesia pernah mengalami persamaan nasib, yaitu penjajahan baik yang dilakukan oleh Inggris, Belanda ataupun Jepang. Kemudian dari persamaan nasib ini terbentuklah karakteristik identitas nasional yang kedua, yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tujuan, cita-cita, atau keinginan yang sama. Nah, masih pada pembahasan yang sama, bahwa pada masa penjajahan dulu, semua warga masyarakat Indonesia pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu merdeka. Kemudian, tujuan ini juga menjadi karakteristik identitas nasional yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Atas poin-poinnya, kita harus tahu dulu apa itu parameter identitas nasional. Jadi, parameter identitas nasional adalah suatu ukuran yang menyatakan bahwa identitas nasional sudah menjadi ciri khas suatu bangsa. Setidaknya ada 4 parameter identitas nasional. Yang pertama adalah pola perilaku. Pola perilaku yaitu perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sehari-harinya. Contohnya adat istiadat, kebiasaan, atau kelakuan. Yang dari ketiga poin tersebut menimbulkan sikap seperti gotong royong, menghormati orang tua, menyayangi yang lebih kecil, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lambang-lambang negara yang menjadi ciri khas suatu bangsa atau negara tersebut, atau bisa jadi lambang-lambang negara yang menggambarkan fungsi dan tujuan negara tersebut. Contohnya lambang Garuda Indonesia, bendera, lagu kebangsaan, atau bahasa. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk mendukung terwujudnya suatu tujuan negara. Di sini contohnya misalnya bangunan, peralatan, atau teknologi. Contoh dari yang bangunan misalnya adalah rumah ibadah seperti gereja, masjid, atau candi. Kemudian perlengkapan ini misalnya rumah adat, pakaian adat, atau alat bercocok tanam. Kemudian yang ketiga adalah teknologi, misalnya pesawat terbang. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah tujuan dinamis yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Contohnya misalnya di sini adalah prestasi. Sudah kita ketahui semua bahwa Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kejuaraan bulu tangkis internasional.
pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor pembentuk atau unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Setidaknya ada 5 unsur yang membentuk identitas nasional. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, suku bangsa. Yang keempat, agama. Dan yang kelima, bahasa. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau pada kurun waktu tertentu. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan, baik dilakukan oleh Belanda, Jepang, maupun Inggris selama beratus-ratus tahun. Nah, kesamaan nasib pada masa penjajahan itu membuat seluruh warga Indonesia bersatu untuk meraih kemerdekaan. Nah, hingga kemudian semangat juang seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan tersebut menjadi ciri khas identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kebudayaan. Ada 3 poin yang menjadi aspek dari kebudayaan ini. Yang pertama adalah akal budi, yang kedua adalah peradaban, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Akal budi bisa disebut juga moral. Nah, moral yang terkenal dari bangsa Indonesia itu adalah sifatnya yang ramah tamah dan sopan santun terhadap siapapun. Maka dari itu, tak heran jika misalnya banyak turis-turis asing yang datang ke Indonesia, kemudian mereka kagum dengan sikap ramah tamah yang diberikan oleh warga Indonesia itu sendiri. Sedangkan unsur peradaban itu dapat dilihat dari adanya Pancasila yang bisa diterima oleh seluruh warga Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai dasar bernegara. Kemudian yang ketiga adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok sosial atau sebuah perkumpulan sosial yang memiliki adat istiadat, yang memiliki budaya, atau yang memiliki norma-norma tertentu. Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia itu sangat banyak sekali adanya suku budaya. Bahkan kalau tidak salah itu secara statistik ada sampai 300 suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun dari kemajemukan suku bangsa itu sendiri lah yang membentuk sebuah identitas nasional, dan beragam suku bangsa yang ada di Indonesia ini mampu mengintegrasikan suku-sukunya hingga membentuk suatu kesatuan negara Republik Indonesia yang mencapai tujuan yang sama, yaitu kemakmuran. Kemudian yang keempat adalah agama. Jadi keberagaman agama yang ada di Indonesia ini turut menjadi kemajemukan. Nah, di Indonesia sendiri tidak hanya ada satu agama, tapi ada berbagai macam agama. Misalnya Islam, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Konghucu. Nah, agama-agama yang ada di Indonesia itu tidak hanya dilindungi oleh hukum konstitusi negara, tapi juga harus dijaga dan disyukuri oleh segenap bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa juga merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Di Indonesia dapat kita ketahui bahwa ada banyak sekali bahasa dari Sabang sampai Merauke. Namun, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional yang dihormati oleh seluruh warga Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu sendiri juga berperan penting dalam pembentukan kesatuan. Salah satunya pada Sumpah Pemuda yang ketiga. Nah, Sumpah Pemuda yang ketiga yang berisi bahasa ini mampu memberikan kesatuan kepada negara Republik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.